Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi tentang elastisitas atau pemuluran. Baiklah, sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Lanjut saja, kita lihat apa pengertian dari elastisitas. Elastisitas adalah kepekaan perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan. Itu pengertian elastisitas. Kemudian kita lihat elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Sehingga dirumuskan elastisitas dilambangkan dengan E sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Atau E sama dengan P dibagi Q dikali delta Q per delta P. P-nya itu adalah P1. Bisa juga delta Q per delta P dikali P1 dibagi Q1. Itu rumus persamaan elastisitas permintaan. Untuk rumus atau fungsi dari elastisitas permintaan dan penawaran adalah sama, yaitu P per Q dikali delta Q per delta P. Kita lihat delta Q adalah perubahan jumlah permintaan diperoleh dari Q2 dikurangi Q1. Delta P adalah perubahan harga barang diperoleh dari P2 dikurangi P1. P-nya adalah harga mula-mula, Q jumlah permintaan mula-mula atau Q1, dan E-nya adalah elastisitas permintaan ataupun elastisitas penawaran. Bagaimana bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Itu pengertian elastisitas penawaran. Rumusnya sama, yaitu P per Q dikali delta Q per delta P. Sama, delta Q-nya adalah perubahan jumlah permintaan, yaitu Q2 dikurangi Q1. Delta P-nya adalah P2 dikurangi P1. P-nya harga mula-mula. Q-nya jumlah permintaan mula-mula. Kalau ini berarti penawaran mula-mula. E-nya adalah elastisitas permintaan ataupun penawaran. Itu tentang elastisitas penawaran. Oke, kita lihat sifat-sifat koefisien elastisitas permintaan dan penawaran itu sama. Hanya lambang berbeda. Kalau permintaan dilambangkan dengan E ditambah D kecil, itu demand. Kalau penawaran ditambah E tambah S kecil atau supply. Dibagi menjadi permintaan atau penawaran bersifat elastis jika elastisitasnya lebih besar dari 1. Kalau bersifat inelastis jika elastisitasnya lebih kecil dari 1. Permintaan atau penawaran bersifat uniter atau sama dengan 0, yaitu E sama dengan atau satuan, yaitu elastisitasnya sama dengan 1. Jika permintaan dan penawaran bersifat elastis sempurna atau tak terhingga,
maka elastisitasnya sama dengan tak terhingga. Kemudian jika permintaan dan penawaran bersifat inelastis sempurna, jika hasilnya adalah elastis sama dengan 0. Ini beberapa sifat-sifat koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Kita lanjutkan. Kita bahas satu-satu, kita lihat permintaan atau penawaran yang bersifat elastis itu yaitu persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga sering terjadi pada produk yang mudah dicari barang penggantinya. Hal itu berarti barang tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya, pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Bila digambarkan dalam bentuk kurva, maka akan menjadi sebagai berikut. Kita lihat ya kurvanya. Di sini ada kurva permintaan elastis dan penawaran elastis. Permintaan elastis yaitu kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan penawaran elastis kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan elastis dari kiri atas ke kanan bawah. Ini bentuk kurva elastis, permintaan dan penawaran. Lanjut kita ke permintaan atau penawaran bersifat inelastis. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Biasanya terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari. Misalnya, beras yang dibutuhkan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan utama. Kemudian orang akan tetap membelinya meskipun harganya naik karena itu merupakan kebutuhan pokok. Meski dapat dihemat penggunaannya, akan tetapi cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya, jika harga turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Hal itu dikarenakan konsumsi beras memiliki keterbatasan, misalkan rasa kenyang. Bila digambarkan dalam bentuk kurva, maka akan terjadi seperti di bawah ini ya. Kita lihat gambar kurvanya. Ini gambar kurva permintaan inelastis dan penawaran inelastis. Lanjut kita ketiga. Permintaan atau penawaran bersifat uniter atau satuan, yaitu elastisitasnya sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga, termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis atau inelastis. Contoh dari produk elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Kita lihat bentuk kurvanya. Ini bentuk kurva uniter atau permintaan satuan atau penawaran satuan. Yuk, delta Q sama dengan delta P. Ya, kita lanjut. Sekarang permintaan penawaran bersifat elastis sempurna atau tak terhingga. Elastis dikatakan tak terhingga bila pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Contoh, produk yang permintaannya bersifat elastis tak terhingga atau elastis sempurna, di antaranya barang atau jasa yang bersifat komoditi. Artinya, produk tersebut merupakan barang atau jasa yang memiliki karakteristik
dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Dengan demikian kita lihat kurvanya ya. Kurvanya akan berbentuk horizontal, elastisitas permintaan sempurna dan elastis penawaran elastis sempurna. Jadi kurvanya akan berbentuk horizontal, lurus horizontal tak terhingga. Ini bentuk kurva elastis sempurna. Bagaimana bisa membedakan kurvanya? Oke, kita lanjut yang kelima. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna, yaitu E sama dengan 0. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna maksudnya ialah perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Dengan begitu, kurvanya berbentuk vertikal, itu lurus ke atas, yang memiliki arti berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas produk barang atau jasa tetap tidak berubah. Contoh produk yang permintaannya tidak elastis sempurna ialah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Misalkan lagi lukisan milik pelukis yang telah meninggal atau yang sangat terkenal. Berapapun harga yang ditawarkan atas lukisan, tetap lukisannya tidak bertambah. Dan lain sebagainya. Kita lihat bentuk kurvanya ya. Bentuk kurvanya adalah permintaan inelastis sempurna dan penawaran inelastis sempurna adalah lurus ke atas atau vertikal. Inilah beberapa bentuk kurva dari sifat-sifat koefisien elastis permintaan dan penawaran. Oke, kita lanjut. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah jenis barang. Jenis barang ini akan mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang kedua adalah ketersediaan substitusi atau barang pengganti. Yang ketiga adalah harga barang. Yang keempat, keyakinan dan tradisi. Yang kelima, frekuensi terhadap pembelian barang. Dan yang keenam adalah selera. Ini jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Bagaimana bisa dipahami materinya? Oke, lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Kita lihat yang pertama adalah akses barang. Bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan barang sewajarnya terjangkau agar penjual dapat menjualkan barangnya kepada pembeli dengan mudah. Akses bahan yang susah akan mengakibatkan harga barang yang ditawarkan semakin meningkat atau mahal. Itu yang pertama adalah akses barang. Kemudian faktor yang kedua adalah jumlah barang di pasar. Semakin banyak barang di pasar akan mengakibatkan perubahan harga barang yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang semakin maju dapat meningkatkan produksi barang yang akan ditawarkan ataupun menghasilkan bahan-bahan yang mudah diakses atau mudah diperoleh oleh konsumen. Kemudian yang keempat adalah daya tahan barang. Setiap barang yang memiliki daya tahan waktu yang berbeda-beda, semakin lama daya tahan barangnya semakin elastis. Sedangkan semakin cepat daya tahan barangnya semakin inelastis. Itu faktor yang keempat. Dan faktor yang kelima adalah waktu. Kenapa waktu? Karena semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan keseimbangan pasar, maka semakin elastis permintaan suatu barang.
Oke, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Sekarang kita lihat ada contoh perhitungan. Di sini ada soalnya, yaitu suatu barang memiliki harga 10.000 berubah menjadi 15.000, sehingga jumlah barang yang ditawarkan berubah dari 5 unit menjadi 8 unit. Kita lihat ini termasuk elastisitas apa? Kalau harga dari 10 ke 15 berarti naik. Barang juga dari 5 ke 8 naik. Berarti sama-sama naik. Berarti kita mencari elastisitas penawaran. Ingat, sesuai hukum penawaran, saat harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Oke? Berarti dari soal ini kita bisa tahu bahwa P1 yaitu 10.000. P2 yaitu 15.000. Q1 5 unit. Q2 8 unit. Sekarang kita cari delta Q-nya. Delta Q-nya berarti 8 dikurangi 5, yaitu 3. Delta P berarti 15.000 kurangi 10.000, 5.000. Oke, kita langsung lihat fungsinya atau rumusnya. Dirumuskan E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q tadi adalah 3, yaitu 8 dikurangi 5. Delta P adalah 5.000. P pertama atau mula-mula 10.000. Q pertama atau mula-mula 5. Jadi 3 per 5.000 dikali 10.000 per 5. Langsung kita kalikan. 3 kali 10.000, 30.000. 5.000 kali 5, 25.000. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi. Jadi 6 per 5. 6 per 5 sama dengan 1,2. Berarti elastisitas penawarannya lebih besar dari 1, yaitu 1,2. Kesimpulannya, karena elastisitas penawarannya lebih besar dari 1, berarti termasuk penawaran elastis, yaitu E lebih besar dari 1, yaitu 1,2. Itu contoh perhitungannya ya. Bagaimana bisa dipahami materi tentang elastisitas? Ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa membantu dalam proses kegiatan belajar. Kalau belum paham atau jelas, boleh silakan ditanyakan di kolom komen. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share ya. Kalau belum paham silahkan komen. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.